saat kondisi masyarakat Mekah semakin jauh dari ajaran Nabi Ibrahim, di saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggariskan akan kembali mensucikan rumahnya dari kemusyrikan yang meliputi kota Mekah. Maka setelah gagalnya rencana Abraha dalam menghancurkan Ka'bah, di tahun yang sama lahir seorang bayi lelaki yang dipersiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali membawa rahmat di Mekah dan seluruh belahan dunia. سيدي البشرى يا سيدي آمنة لقد ولدت آمنة يا سيدي 20 April tahun 571 Masehi atau bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, sejarah mencatat tanggal kelahiran sang teladan umat. Dari keluarga yang amat terhormat, keluarga besar Bani Hashim, bayi tersebut dinamakan Muhammad. Sebuah nama yang bahkan sudah tercatat dalam kitab-kitab sebelumnya sebagai nama dari Nabi terakhir. Muhammadan asmaituhu Muhammad liyakuna mahmudan fis samai wa fil ard. Muhammad kecil yang terlahir sebagai seorang yatim begitu mendapat perhatian besar dari sang kakek Abdul Muthalib. Sang kakek menginginkan pendidikan terbaik untuk cucunya, hingga ia pun menitipkan cucunya agar diasuh oleh Halimatus Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad. Dengan kondisi geografis yang berbukit dan berudara segar, Muhammad kecil tumbuh di lingkungan Bani Sa'ad. Kondisi inilah yang memang diinginkan oleh kakeknya agar memiliki dampak yang amat baik bagi perkembangan Muhammad kecil. Di Bani Sa'ad juga, Muhammad sang calon nabi memperoleh kefasihan dan keindahan dalam berbahasa. Sebab Bani Sa'ad memiliki tata bahasa Arab yang masih santun, berbeda dengan bahasa di perkotaan yang sudah banyak tercampur aduk dengan bahasa lainnya. Kalau boleh kita ambil sebuah kata kunci, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan seorang calon nabinya, calon orang besar ini, dijauhkan dari semua carut marut kota besar Mekah, semua kejahilian yang berpusat di Mekah sana, maka dijauhkan dari semua masalah moral kota besar, dijauhkan sampai 170 kilo di perkampungan yang masih sepi bahkan sampai hari ini. Maka ini artinya kalau boleh kita ambil sebuah kata kunci, maka mungkin kita boleh katakan usia 0 sampai 5. Selain dia adalah usia yang emas menentukan tentang di kemudian harinya, tapi ini juga merupakan usia karantina. Bahwa seorang anak di karantina dari segala hal sebagai sebuah tunas, dari segala hal yang bisa merusak tunas yang baru tumbuh itu. Setelah 4 tahun lamanya tinggal di perkampungan Bani Sa'ad, Muhammad sang calon nabi dipulangkan ke Mekah. Pemulangan Muhammad kecil ke Mekah terjadi setelah keluarga Halimah mengetahui peristiwa yang aneh pada dirinya. Peristiwa yang kemudian dikenal sebagai pembelahan dada Muhammad sang calon nabi. Inilah peristiwa yang telah direncanakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiapkan nabinya di masa depan. Maka pembelahan dada itu ada sebuah hikmah besar yang sangat menarik. Dan ini bedanya dua pembelahan dada ini, dua peristiwa pembelahan dada. Yang pertama adalah di usia awal, ini sebuah hikmah, di usia awal, usia 5 tahun tadi kurang lebih. Yang kedua adalah di usia beliau mau Isra Mi'raj, itu kurang lebih setahun sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Kalau yang Isra Mi'raj jelas bahwa Nabi SAW harus melakukan perjalanan sampai ke langit sana. Sebuah perjalanan yang harus melakukan pembersihan diri untuk sampai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasul Muhammad pun masih makhluk bumi ini, belum merupakan makhluk surgawi nanti. Sehingga beliau harus membersihkan dadanya untuk sampai melakukan perjalanan menuju ke langit sana. Adapun apa hikmah dari pembelahan dada di usia awal? Ini kalau boleh kita ambil sebuah pelajaran yang menarik, berasal dari kalimat Jibril yang membelah dada dengan kalimat hadza hadzus syaitani mink, bahwa ini adalah jatah setan dari yang ada dalam dirimu. Artinya bahwa ini yang dikeluarkan dari hati calon nabi, kemudian dibersihkan, dibersihkan dengan air yang suci, air Zam-Zam. Artinya bahwa nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah disiapkan, seorang Muhammad calon nabi disiapkan agar hatinya bersih, tidak ada tempat setan bersemayam dalam dirinya, tidak ada jatah setan dalam dirinya, sehingga tidak bisa digoda.
Nabi Muhammad tugasnya adalah membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa masyarakatnya, mengajarkan Alkitab dan mengajarkan Al-Hikmah atau As-Sunnah. Dan sebelum ini mereka adalah bangsa masyarakat yang sesat. Jadi kalau kita mau membuat sebuah masyarakat sesat menjadi terhormat, jadi masyarakat yang biadab, jadi masyarakat yang beradab, maka harus 4 poin ini kita lalui dengan urutan yang tepat. Membacakan ayat-ayat Allah, diperdengarkan sering ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun, di rumah kita, di sekolahan kita, di jalanan kita, di pasar-pasar kita, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah membersihkan jiwa sebelum mengajarkan ilmu. Yang menjadi masalah di kita hari ini adalah menumpuk ilmu, menjejali ilmu, sementara jiwa belum bersih. Seharusnya yang punya rasa takut pada Allah adalah para ilmuwan. Tetapi mengapa muncul ilmuwan yang justru durhaka pada Allah? Karena ilmu dia dapat sebelum jiwa suci. Dan Rasulullah Muhammad SAW sebelum mendapatkan ilmu Alkitab, sebelum mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disucikan jiwanya. Maka itulah tugas kita. Artinya anak-anak kita yang masih suci itu, tugas kita adalah menjaga fitrah mereka hingga nanti mereka mulai usia belajar ilmu. Muhammad sang calon nabi kini hidup dalam asuhan sang ibunda Aminah. Di usianya yang ke-6 tahun, Muhammad kecil dibawa oleh sang ibu untuk berziarah ke makam ayahnya, Abdullah bin Abdul Muttalib di Madinah. Namun saat perjalanan kembali dari Madinah, kesedihan kembali melanda sang calon nabi akibat wafatnya sang ibunda. Di usianya yang ke-6, ia kemudian berada di bawah asuhan sang kakek yang merupakan pemimpin yang amat disegani oleh masyarakatnya. Jadi ada satu catatan penting, bahwa kasih sayang yang ditumpahkan oleh kakek nenek, harusnya para kakek nenek hari ini belajar pada Abdul Muttalib. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepada Abdul Muttalib untuk memberikan pelajaran mahal. Bukan hanya sebuah kasih sayang yang artinya memanjakan, karena itu akan merusak masa depan anak-anak kita. Yang ada adalah seperti Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya tempat duduk khusus di samping Ka'bah yang tidak boleh dinaiki oleh siapapun. Tidak boleh dinaiki, bahkan tidak boleh diduduki oleh anak-anak Abdul Muttalib. Tapi saat sang cucu Muhammad kecil naik ke kursi itu, maka dia mau diturunkan oleh paman-pamannya. Abdul Muttalib mengatakan, adapun anakku yang satu ini biarkan, karena kelak ia menjadi orang besar. Kalimat positif dari seorang kakek tentang sebuah doa tentang cucunya, dan sebuah harapan positif yang tersampaikan dan diajarkan tentang sebuah kebesaran kepemimpinan yang dimiliki oleh kakeknya, dan itu akan ditularkan kepada cucunya Rasul Muhammad SAW, yang kelak ia menjadi pemimpin yang jauh lebih besar dibandingkan kakeknya. 2 tahun hidup dalam kasih sayang dan didikan sang kakek, Muhammad kecil yang berusia 8 tahun kembali harus merasakan kepedihan. Sang kakek yang merupakan pemimpin besar masyarakat Mekah meninggalkan dunia untuk selamanya. Muhammad sang calon nabi kini berpindah ke dalam pengasuhan salah seorang pamannya. Abu Thalib sang paman yang telah diamanahkan untuk mengasuh Muhammad kecil yang dinilai terbaik kepemimpinannya di antara putra Abdul Muttalib yang lain. Asuhan sang calon nabi terus berpindah ke tangan-tangan terbaik. Di usianya yang ke-12 tahun, Muhammad sang calon nabi mulai belajar keterampilan hidup dari sang paman. Ia mulai diperkenalkan dengan perdagangan serta ilmu bela diri. Di usia ini, ia juga melakukan tugas sebagai penggembala kambing. Sebuah tugas yang mutlak dilakukan oleh seluruh nabi serta memiliki nilai pembelajaran di dalam kepemimpinan. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam hadis beliau, "Ma min nabiyyin illa ra'al ghanam." Tak ada seorang pun nabi kecuali pasti pernah menggembala kambing. Semua nabi pernah menggembala kambing. Ini pekerjaan menggembala kambing, walau dia dulu adalah merupakan simbol pekerjaan orang yang tidak mampu, tapi berbanggalah bahwa ini adalah merupakan pekerjaan semua nabi. Tidak ada seorang pun nabi kemudian kecuali pasti pernah melewati masa menggembala kambing. Pertanyaannya adalah mengapa harus menggembala kambing? Di dalam kitab-kitab sirah disebutkan tentang pelajaran menggembala kambing. Dalam bahasa yang disampaikan khas oleh para ahli sejarah adalah min ra'il ghanam ila ri'ayatil umam. Dari menggembala kambing sampai memimpin umat. Jadi ada hubungan erat antara kepemimpinan umat dengan penggembalaan kambing.
Karenanya ada pelajaran mahal, pelajaran yang didapatkan oleh seorang penggembala kambing yang itu bermanfaat untuk ketika nanti dia menjadi pemimpin besar yang sukses. Seperti Rasulullah Muhammad SAW. Maka harusnya dipelajari. Tanyakan kepada ahli kambing, penggembalaan kambing, apa pelajaran yang bisa didapatkan tentang penggembalaan, tentang pengasuhan umat yang diambil dari penggembalaan kambing. Hingga di usianya yang ke-15 tahun, untuk pertama kalinya Muhammad sang calon nabi terlibat dalam peperangan besar antar suku Arab. Di usia ini, ia mendapat pelajaran berharga tentang perihnya peperangan dan permusuhan. Namun 5 tahun setelahnya, ia juga mendapatkan pelajaran yang amat dikenal. Sebuah perjanjian damai yang mengakhiri pertikaian antar suku menjadi momentum yang memberikan pelajaran akan pentingnya perdamaian. Kalau kita membayangkan hari ini usia 20 tahun adalah usia kita sedang kuliah umpamanya di kampus, usia itu adalah usia Nabi SAW sudah dilibatkan dalam sebuah perjanjian damai yang sangat mulia. Maka sebuah hal yang kontradiktif kalau kemudian hari ini usia 20 tahun adalah usia baru belajar bertengkar, baru belajar bertarung. Nabi SAW sudah diajari Allah di usia itu untuk usia merasakan betapa indahnya perdamaian dan dilibatkan sehingga tahu bagaimana cara membuat perdamaian dari masyarakat yang tengah bertikai. Tahun demi tahun berlalu, karakter mulia Muhammad sang calon nabi semakin terbentuk. Ia mulai dikenal masyarakat sebagai pemuda yang teramat jujur. Di usianya yang ke-25 tahun, ia mendapat kepercayaan untuk memimpin kafilah dagang milik saudagar wanita yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Perdagangan Muhammad sang calon nabi diawasi oleh Masyaroh, salah seorang pembantu Khadijah. Dari Masyaroh, Khadijah memperoleh informasi bahwa Muhammad sang calon rasul memiliki kemuliaan serta kejujuran, hingga membawa keuntungan besar untuk perdagangannya. Kemuliaan pribadi Muhammad sang calon nabi menarik perhatian Khadijah binti Khuwailid. Melalui seorang teman, Khadijah akhirnya membuka jalan hingga Muhammad sang calon nabi meminang Khadijah, wanita paling terhormat di kota Mekah. Itulah yang mengawali hari-hari keindahan semakin lengkap kehidupan Muhammad SAW dalam kehidupan berumah tangga. Ini sebuah pelajaran mahal buat kita semuanya. Itu dilakukan terus sampai ketika Nabi menikah dengan Khadijah, kemudian perdagangan mulai diserahkan kepada Muhammad. Jadi karena kita tahu bahwa Khadijah radhiyallahu anha adalah orang yang memiliki harta dagang yang sangat besar, saudagar kaya. Setelah menikah diserahkan pada Muhammad, Nabi Muhammad yang mengendalikan perdagangan semakin besar, harta semakin tumbuh karena Nabi Muhammad orang yang jujur dalam perdagangannya dan orang yang sangat mengerti ilmu dagang. Gabungan dua hal ini adalah merupakan sebuah keberkahan yang menghadirkan kebesaran bagi dunia perdagangannya. Dan itulah yang kemudian terus semakin tumbuh di masyarakat. Nabi Muhammad SAW semakin dipercaya oleh masyarakatnya dalam banyak hal. Kemudian semakin naik namanya seiring dengan naiknya usia dari 25 tahun begitu seterusnya. Bahkan kita tahu Rasulullah Muhammad SAW dipercaya saat itu sebagai sebuah tempat untuk orang-orang Quraisy menitipkan uang dan harta yang paling aman adalah di Muhammad. Dari tangan-tangan terbaik, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan perbekalan nabinya. Hingga tak heran, Muhammad sang calon nabi tumbuh menjadi pemuda yang paling disegani di masyarakatnya. Puncaknya di usianya yang ke-35 tahun. Saat terjadi perselisihan mengenai peletakan batu Hajar Aswad setelah proyek renovasi Ka'bah. Saat itu, hampir saja terjadi pertumpahan darah akibat perselisihan untuk menentukan siapa yang paling pantas meletakkan Hajar Aswad. Hingga akhirnya disepakati, siapa saja yang pertama kali melewati Ka'bah, dialah yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan orang yang berhak tersebut tak lain adalah Muhammad Al-Amin, calon Rasulnya. Saat mengetahui kehadiran Muhammad sang calon Rasul, seluruh pemuka Quraisy menunjukkan kepuasan mereka.
Ia memberikan solusi dengan cara meletakkan Hajar Aswad pada sehelai kain yang ujung kain tersebut dipegang oleh masing-masing pemimpin suku Quraisy. Sedangkan batu Hajar Aswad diletakkan ke tempat semula oleh Muhammad sang calon Rasul. Setelah peristiwa Hajar Aswad, Muhammad sang calon Nabi memiliki posisi yang semakin tinggi. Masyarakat menghormatinya, kekayaannya juga semakin bertambah. Namun semua kenyamanan tersebut justru menyisakan kegundahan di hatinya. Sang manusia mulia merasakan kekosongan di dalam hatinya. Ia mulai mencari dan mempertanyakan keberadaan Sang Maha Pencipta. Demi memuaskan hasrat pencarian Tuhan, ia sering melakukan tahanus atau menyendiri di dalam gua Hiro. Kalau seseorang hidup di sebuah lingkungan yang rusak, di sebuah sistem yang semuanya masalah, kemudian dia nyaman, maka justru imannya dipertanyakan. Karena orang-orang beriman pasti akan menolak minimal dengan hatinya. Sebagaimana kalimat Rasulullah SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa lam tastati' fa bilisanihi, fa lam yastati' bi qalbi, fa huwa adhaful iman." Yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya, kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa dengan hatinya. Karena ini iman paling lemah. Artinya bahwa selemah-lemahnya iman seseorang, artinya minimal dia akan menolak dari hatinya semua kemungkaran. Kalau kemungkaran yang ada justru dia nikmati, dia hidup dengan sangat nikmat, maka pertanyakanlah iman Anda masing-masing. Karena Rasulullah SAW mulai mengalami masa kegelisahan di usia itu 35 tahun, mulai merasa gelisah. Ini bukan merupakan sebuah ajaran sebagaimana yang mereka kenal di Mekah dengan millah Ibrahim. Ini bukan peninggalan agama Ibrahim. Mereka menyembah berhala, patung yang tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bermanfaat apa-apa. Mereka sembah, mereka percaya punya kekuatan. Riba di mana-mana, yang zalim terjadi di mana-mana. Orang-orang kuat memakan orang-orang lemah, perzinahan, dan seterusnya. Hingga di usia ke-40 tahun, untuk pertama kalinya ia memperoleh wahyu melalui malaikat Jibril. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Inilah usia di mana seseorang mencapai kematangannya. Kini ia harus keluar dan menyampaikan risalahnya pada seluruh umat. Lihat usia Rasulullah SAW yang 63 tahun itu, ternyata kita melihat beliau baru diangkat menjadi Nabi pada usia 40 tahun. Itu artinya kalau kita melihat bahwa ternyata usia persiapan beliau jauh lebih panjang, 0 sampai 40 tahun. Allah siapkan calon manusia terbaik, calon pemimpin para nabi. Dan beliau berjuang sebagai seorang nabi 23 tahun lamanya. 40 berbanding 23 tahun. Maka kalau boleh kita ambil pelajaran, kita akan katakan bahwa bersabarlah pada usia persiapan. Kadang-kadang usia persiapan itu bisa lebih panjang daripada usia perjuangan kita. Tetapi kalau orang sudah mulai start berjuang, maka dia tidak akan berhenti di tengah jalan karena kehabisan bahan bakar, kehabisan amunisi. Makanya matangkan, sabarkan diri ketika sedang menyiapkan ilmu, menyiapkan semangat, menyiapkan segala hal, kemampuan, keterampilan dan seterusnya. Siapkan itu, saat sudah berjuang mulai waktunya, maka dia tinggal laju dan tidak pernah berhenti. Usia dakwah Nabi tak sepanjang usia persiapannya menjadi seorang Nabi. Namun hanya dalam waktu 23 tahun menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mampu membawa keberkahan bagi seluruh jazirah Arab. Untuk itu, Al-Quran menegaskan pentingnya usia yang memiliki keberkahan, bukan sekedar usia yang panjang.